Pria ini hendak turun dari bus, tetapi seorang penumpang menghalangi pintu belakang. Jadi dia berjalan maju, tetapi pintu depan tertutup di depan wajahnya. Tepat saat dia berbalik, bus mulai bergerak. Setelah berjuang, akhirnya dia turun. Tetapi hujan mulai turun. Dia melihat sekeliling dan, untungnya, melihat sebuah payung. Tetapi, yang membuatnya cemas, payung itu rusak. Dia membuang payung yang tidak berguna itu ke samping dan memutuskan untuk berlindung di bawah tenda, yang tentu saja juga rusak. Saat itu dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia melanjutkan perjalanannya, hanya untuk menyadari bahwa dia lupa membawa sepatu. Dengan sopan, dia meminta wanita di belakangnya untuk memberikannya. Tetapi yang mengejutkannya, wanita itu tidak sengaja menendangnya hingga terpental jauh. Ketika dia akhirnya sampai di rumah, dia melukai tangannya dengan payung yang rusak. Kini semakin marah. Dia melihat wanita yang sama dari sebelumnya di dekatnya. Wanita itu mengira dia marah tentang sepatu itu. Melihat betapa marahnya pria itu, wanita itu panik dan berlari ke dalam lift. Pria itu melihat pintu akan segera tertutup, segera masuk, tetapi itu justru memperburuk keadaan. Wanita itu salah paham dan akhirnya memukulnya sebelum melemparkannya keluar dari lift. Pria itu hampir saja marah. Kemudian ia tiba di sebuah toko swalayan. Tapi coba tebak, wanita itu muncul lagi. Setelah melihatnya, ia segera bersembunyi, mengira pria itu mengikutinya. Ia berlari ke kasir untuk membayar dan bahkan memperingatkan kasir bahwa pria itu bisa berbahaya. Sementara itu, pria itu baru saja menyadari bahwa bumbu mie instannya hilang. Ia pergi ke kasir untuk meminta yang baru. Tetapi kasir, terpengaruh oleh peringatan wanita itu, tetap waspada. Frustrasi, pria itu kembali ke tempat duduknya dan memakan mie tersebut. Anehnya, rasanya tidak terlalu buruk. Tepat ketika ia merasa sedikit lebih baik, ia tiba-tiba merasakan sakit di perutnya. Ia berlari ke kasir dan bertanya di mana kamar mandi. Tetapi kasir tidak menjawab, malah meletakkan tangannya di alarm darurat. Pria itu geram namun tak berdaya. Berlari pulang secepat mungkin. Akhirnya, ia langsung berlari ke kamar mandi, hanya untuk mendapati ayahnya duduk dengan tenang di toilet. Ibunya, yang mengira sesuatu yang buruk telah terjadi, terus bertanya kepadanya. Ia terlalu cemas untuk menjawab. Ia hanya ingin ayahnya mengizinkannya ke kamar mandi. Namun hal ini membangkitkan kecurigaan ayahnya, dan ia menariknya ke samping, menuntut untuk mengetahui apa yang salah. Di tengah kekacauan itu, pria itu merasa semakin putus asa. Akhirnya ia ambruk di lantai, mendesah panjang, seolah tak ada lagi yang berarti di dunia ini. Pria ini sungguh pria yang paling malang.